Pandangan yang ketiga tentang kejatuhan dan dosa asali adalah pandangan Agustinian, diambil dari nama pencetusnya, Agustin. Paham inilah kemudian diterima dan diteruskan Calvin, Luther, Schett, dan Strong. Tetap kawan-kawan periksa ulanglah buku-buku sejarah gereja untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana pendapat kelompok Agustinian khususnya tentang kejatuhan manusia dan dosa asali? Pertama-tama dimulai dari hasil tafsiran atas Roma 5 ayat 12. Seperti yang sudah saya bacakan untuk menjelaskan pandangan Arminian. Agustinian rupanya menafsirkan Roma 5 ayat 12 itu mengusulkan bahwa semua umat manusia itu berpartisipasi dalam dosa Adam. Semua umat manusia berpartisipasi dalam dosa Adam. Semua orang telah berbuat dosa. Demikianlah terjemahan Indonesia di Alkitab kita. Memang betul dalam kejatuhan manusia yang pertama itu tidak semua manusia hadir di situ secara fisik. Yang ada adalah Adam dan Hawa. Tetapi rupanya Agustinian dan kelompoknya memahami bahwa setiap manusia berpartisipasi dalam kejatuhan itu. Ayat yang kemudian digunakan untuk menunjukkan partisipasi setiap manusia dalam dosa itu, misalnya Ibrani pasal 7 ayat 9 sampai 10. Di situ dicatat bahwa Lewi, sekalipun waktu itu belum dilahirkan, dianggap sudah membayar perpuluhan kepada Melkisedek melalui Abraham, di mana Lewi telah hadir sebelumnya di dalam Abraham. Saya bacakan ayatnya ya. Ibrani pasal 7 ayat 9 sampai 10. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab sebab Lewi masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya, dalam tubuh Abraham, ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Kira-kira kawan-kawan bisa menangkap maksud tafsiran itu ya. Di Ibrani pasal 7 kan dibahas bahwa Abraham memberikan persepuluhan. Abraham memberikan persepuluhan. Rupanya penulis surat Ibrani menjelaskan maksud itu. Bahwa sebenarnya di dalam Abraham sudah ada Lewi, padahal Lewi belum lahir. Tapi Lewi adalah keturunan Abraham. Abraham nanti memperanakkan Isa, memperanakkan Yakub. Nah, Yakublah yang kemudian memperanakkan 12 suku Israel. Tetapi penulis surat Ibrani memahami sesungguhnya Lewi sudah ada dalam Abraham sekalipun dia belum dilahirkan. Sehingga ketika Abraham membayar perpuluhan, sesungguhnya Lewi yang masih ada dalam Abraham itu pun sudah membayar perpuluhan. Lewi dianggap berpartisipasi dalam apa yang dilakukan Abraham. Nah, itulah dia. Lewi diperhitungkan sudah berpartisipasi
dalam apa yang dilakukan Abraham sekalipun waktu itu Dewi belum lahir. Konsep yang samalah diterapkan kepada dosa yang dilakukan Adam. Ketika Adam berdosa, sesungguhnya seluruh umat manusia ada dalam Adam. Dengan demikian, seluruh umat manusia diperhitungkan berpartisipasi juga dalam dosa yang dilakukan Adam. Jadi, dapatlah dikatakan secara keturunan saya adalah keturunan Adam. Karena saya lahir dari nenek moyang saya itu keturunan Adam. Tidak ada ciptaan lain selain Adam awalnya. Maka semua umat manusia ini pastilah keturunan Adam. Secara langsung berarti saya adalah hadir dalam Adam ketika Adam berdosa waktu itu. Diperhitungkan berdosa karena saya ada dalam Adam. Maka kelompok Agustinian memahami bahwa efek dari dosa Adam itu mengakibatkan ketercemaran secara total. Sebagaimana Adam berdosa, dinyatakan berdosa, mendapatkan penghukuman langsung diusir dari Eden, mendapatkan hukuman, dia pasti akan mati. Ketercemaran itu adalah ketercemaran total. Manusia tidak dapat lagi menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya seluruh umat manusia itu membutuhkan anugerah Allah dalam rangka keselamatan. Dosa asali menimpa seluruh umat manusia yang menyebabkan ketercemaran secara total. Itulah pemahaman Agustinian.